Perkenalkan, nama saya Sofia Manulang dengan NIM 2124 1010 369. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang query-query yang akan kita gunakan pada database ini sesuai dengan perintah-perintahnya. Pertama, kita masuk dulu ke database-nya. Nah, pada tampilan ini saya udah buka database-nya, yaitu Northwind. Di sini saya namakan database Northwind. Lalu karena saya udah buat seperti itu, jadi saya udah simpan. Kita tinggal buka, lalu nanti saya akan menjelaskan apa yang sudah saya buat tadi. Terus selanjutnya kita buka filenya. Di sini saya udah buat, ada yang select, ada yang where. Nah, yang pertama saya akan bahas yang where. Kita buka, open. Nah, di sini udah tertampil semua query-query yang saya buat dari bagian A sampai bagian F. Oke, kita akan jelaskan satu-satu mulai dari yang bagian A. Di sini yang pertama perintahnya adalah tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Oke, pertama kita buka dulu ya tabel customernya dengan select from customers. Nah, di sini udah keluar ya tabel customernya, customers seperti itu. Nah, di sini di perintahnya kita akan menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, ini Brazil itu kan kita bisa lihat ada pada tabel country. Nah, di sini ini ada Germany, ada Meksiko, ada UK. Nah, di sini kita akan milih yang Brazil. Seperti ini dengan nama siapa ini? Nah, dengan nama ini Pedro, kontak name-nya Pedro, company name-nya, terus customer ID-nya COMMI. Oke, kita bisa menggunakan query dengan where country sama dengan Brazil. Country-nya Brazil, maka dia akan ditampilkan. Dia akan menampilkan yang country-nya sama dengan Brazil aja. Jadi kalau misalnya country-nya seperti Meksiko, UK itu nggak akan ditampilkan. Coba kita run. Nah, kita bisa lihat ya di country. Nah, di country ini udah Brazil semua. Jadi yang tadi ada UK, ada Meksiko itu nggak akan ditampilkan. Karena di sini kita buat country-nya sama dengan Brazil. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua, tampilkan produk yang tidak berproduksi lagi. Nah, di sini sama dengan cara yang tadi, tapi kita akan masuk dulu ke tabel produk seperti itu. Nah, di sini di tabel produk udah tampil, kita akan menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Itu ada di tabel discontinue. Nah, discontinue ini kalau misalnya 1 berarti masih berarti tidak diproduksi lagi. Kalau 0 berarti masih diproduksi. Berarti kita akan menampilkan yang tidak diproduksi, yaitu yang 1 seperti ini. Yang 0 nggak akan ditampilkan, yang ini juga nggak akan ditampilkan, dan lain-lainnya yang nilainya 0 seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan where discontinue sama dengan 1. Jadi where discontinue ini sama dengan 1, maka dia akan ditampilkan. Kalau dia tidak sama dengan 1, dia nggak akan ditampilkan. Coba kita run. Nah, di sini discontinue bisa kita lihat dia semuanya udah 1. Jadi yang discontinue tadi 0 itu nggak akan ditampilkan. Dia hanya menampilkan yang discontinue-nya sama dengan 1. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Oke, pertama di sini ini beda ya dari yang tadi, karena ini kita akan menampilkan beberapa kolom, yaitu ID perusahaan, ID-nya, lalu nama perusahaannya, lalu alamat lengkapnya. Kalau yang tadi kan kita menampilkan semuanya, tapi dengan nilai-nilai di dalam satu tabel dengan nilai tertentu seperti itu. Nah, di sini kita akan menampilkan semua nilainya, tapi tabelnya nggak semua kita tampilkan, hanya beberapa tabel seperti itu. Pertama kita
kita bisa tampilkan tabel ini dulu ya, tabel supplier. Select dengan cara select bintang from suppliers. Oke, ini kita bisa run. Nah, ini kan tabel suppliersnya. Kita akan menampilkan hanya supplier ID, company name, lalu address-nya, sama ini city sama country. Nah, kan katanya alamat lengkap, berarti jalannya, terus kotanya, sama negaranya, seperti itu. Jadi kita akan menampilkan 1, 2, 3, 4, 5 tabel ini aja dengan menggunakan select supplier ID, lalu company name, address, city, dan country dari tabel suppliers, di mana country-nya itu tidak sama dengan Kanada. Jadi ini lambangnya tidak sama dengan ya. Jadi di sini di country-nya ini nanti, nah ini jika dia bukan Kanada dia akan ditampilkan, tapi jika dia Kanada dia nggak akan ditampilkan. Seperti ini tadi ya. Di sini kita bisa lihat, nah ini ada Kanada, nanti ini nggak akan ditampilkan, seperti itu. Ini juga nggak akan ditampilkan, yang ditampilkan hanya yang tidak sama dengan Kanada, karena di sini dikatakan yang berasal dari luar Kanada, seperti itu. Coba kita run. Nah, dia akan menampilkan supplier ID, company name, address, city, dan country. Nah, kita bisa lihat country-nya ini nggak akan ada yang di sini, nggak akan ada yang dari Kanada. Nah, Singapura, Denmark, Finland, Australia, nah nggak ada Kanada sama sekali. Sementara tadi sebelum kita menjalankan ini, saat kita menjalankan semua tabel itu, Kanadanya masih ada, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke B, bagian B. Yang pertama, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Oke, di sini kita bisa select from supplier dulu. Nah ini, jadi kita akan menampilkan yang nama perusahaannya, ini company name-nya ada LTD-nya, ada huruf LTD di dalam namanya itu, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan where company name I like persen LTD persen. Nah, ini maksudnya persen itu huruf apa saja sebelum LTD, lalu persen yang di belakang huruf apa saja setelah LTD. Jadi kalau kita hapus yang di depan, berarti dia huruf pertamanya itu LTD ditambah yang belakangnya huruf apapun bebas, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menghapus yang persen yang di belakang, berarti akhirnya itu akan LTD udah selesai, di belakangnya itu nggak akan ada apa-apa. Jadi dia hanya mencari yang depan LTD ini karena persennya hanya di depan. Sementara di perintahnya mengandung kata LTD, berarti dalam kata itu baik itu awal, pertengahan, atau depan itu harus ada LTD-nya, seperti itu. Berarti kita letakkan persennya di depan dan di belakang. Lalu di sini saya menggunakan I like karena jika kita menggunakan like itu akan sensitif terhadap huruf besar, seperti itu. Kalau I like dia nggak akan sensitif terhadap huruf besar. Jadi kalau LTD, L-nya besar pun dia akan ditampilkan, atau T-nya besar akan ditampilkan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan like, LTD seperti ini, itu yang ditampilkan hanya yang persis seperti ini. Kalau dia LTD tapi L-nya besar nggak akan ditampilkan. Oke, kita coba ya. Nah, di sini LTD huruf besar ditampilkan juga kalau ini huruf besar. Nah, ini LTD, ada titik di belakang ini LTDA. Jadi kalau kita tadi buatnya persennya yang di depan dihilangkan, ini semua nggak akan muncul karena itu artinya LTD-nya ini harus di paling awal ini. Kalau misalnya persennya nggak ada, seperti itu, berarti LTD-nya itu berada di paling depan. Kalau yang belakangnya ini kita tampilkan, ini semua juga nggak akan muncul kalau misalnya persennya kita hapus, maaf. Nah, karena di sini LTD di belakangnya masih ada titik. Nah, ada titik ini di belakangnya masih ada huruf A. Sementara kalau kita menghapus yang persennya di belakang, berarti dia LTD
DI-nya itu huruf terakhir, tanpa ada di belakangnya huruf atau apapun lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua, bagian B. Tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil ke huruf pertama last name-nya. Pertama kita tampilkan dulu tabel employee-nya. Nah, yang kita akan tentukan adalah yang huruf pertama first name-nya, yang ini huruf pertamanya itu yang N, A, J, M, dan lain-lain itu lebih kecil daripada huruf pertama last name-nya, yaitu D, F, L, P. Di sini kita bisa menggunakan where substring first name 11 lebih kecil dari substring last name 11. Maksudnya itu dia first name-nya hanya diambil yang pertama, last name-nya hanya diambil yang pertama, seperti itu. Lalu first name lebih kecil dari last name. First name-nya lebih kecil dari last name-nya. Ini kita menggunakan tanda lebih kecil. Kita print, kita run. Nah, ini udah ditampilkan first name-nya. Yang first name-nya lebih kecil daripada last name-nya. Dimana A lebih kecil dari F, J lebih kecil dari L, M lebih kecil dari P, seperti itu, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya A-nya di sini, F-nya di sini, dia nggak akan ditampilkan karena first name-nya lebih besar daripada last name-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya bagian B yang ketiga. Tampilkan suppliers yang huruf depan company name-nya dan kontak name-nya sama. Ini juga sama seperti yang ini, tapi ini ada di tabel suppliers. Dan yang akan kita tentukan itu huruf depan company name sama kontak name. Company name sama kontak name, tapi dia huruf depannya sama. Kalau yang tadi kan lebih kecil, kalau ini sama. Jadi kalau di company name-nya huruf depannya A dan kontak name huruf depannya juga A, itu akan ditampilkan. Tapi kalau beda itu nggak akan ditampilkan. Seperti ini huruf depan company name-nya E, ini kontak name-nya C, ini nggak akan ditampilkan. Seperti itu. Berarti kita menggunakan where substring company name, ini sama dengan yang ini, hanya bedanya ini company name, ini tadi first name ya, ini kontak name, ini tadi last name. Lalu ini sama dengan, berarti company name sama dengan kontak name. Seperti itu. Kita run. Nah, kebetulan di sini yang sama hanya satu, hanya yang Mayumi sama Mayumi Ono. Nah, di sini kan M dengan M sama seperti itu. Jadi yang tadi yang berbeda itu nggak akan ditampilkan. Yang sama hanya ini, hanya yang supplier ID-nya nomor 6. Selanjutnya bagian C yang pertama, kita masuk bagian C yang pertama. Tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, pertama kita tampilkan tabel employees-nya. Lalu di sini yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992, yaitu ada di tabel hire date. Jadi kalau hire date-nya setelah 10, 12, 1992 seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya dia di atas 10 Desember 1992, dia akan ditampilkan. Tapi kalau sebelum 10 Desember 1992 dia nggak akan ditampilkan, seperti itu. Karena di sini dia masuknya yang diminta dia masuknya setelah 10 Desember 1992. Kita buat dengan cara where hire date, tanggal perekrutan itu lebih besar dari tanggal 10 bulan 12 tahun 1992. Nah, kenapa dia seperti ini tahun, bulan, tanggal? Karena di sini juga formatnya seperti itu di hire date ini. Jadi kita harus ikut dengan hire date supaya sistemnya bisa menyamakan gitu. Karena kalau nggak sesuai ini kan dia jadi error nanti. Kalau kita buat tanggal dulu, sementara di sini tahun dulu kan dia nggak akan bisa mencari seperti itu. Di sini where hire date, jika hire date-nya itu lebih besar daripada 1992 bulan 12 tanggal 10, dia akan ditampilkan. Jadi di mana hire date-nya lebih besar, itulah yang akan ditampilkan. Coba kita run ya.
Nah, jadi yang ada hanya 6 orang ya yang hire date-nya itu di atas 10 Desember 1992, yaitu tanggal 3 bulan 5 1993 sampai 1994. Jadi kalau 1992 terus di bawah 10 Desember itu nggak akan ditampilkan seperti itu. Tapi kalau di 11 Desember 1992 dia masih ditampilkan karena dia di atas 10 Desember 1992. Tapi kebetulan mungkin di tahun 1992 itu yang terakhir adalah 10 Desember, langsung masuk ke 1993 itu. Lalu bagian C yang nomor 2, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimnya lebih dari 10 hari. Oke, di sini berarti kita masuk ke tabel orders. Nah, di sini kita akan ini udah tampil ya. Kita akan menampilkan ordersnya itu yang jangka waktunya itu antara pemesanan yang ini order date-nya, ini pemesanannya, dan pengirimannya ini shipper date-nya ini lebih dari 10 hari. Jadi kalau ini tanggal ini dan ini lebih dari 10 hari dia akan ditampilkan, tapi kalau kurang dari 10 hari dia nggak akan ditampilkan. Bagaimana caranya? Berarti kita kan hitung ini shipper date-nya ini dikurang order date-nya, seperti itu. Jadi kalau dia dikurang terus hasilnya di atas 10 dia akan ditampilkan, tapi kalau dia di bawah 10 ke bawah dia nggak akan ditampilkan karena yang diminta adalah di atas 10 hari. Caranya kita bisa menggunakan where extract day from 8. Kenapa di sini kita menggunakan extract day? Karena di sini kan yang diminta 10 hari, menggunakan hari. Berarti kita hanya butuh harinya aja, seperti itu. Day-nya seperti itu. Jadi kita harus extract, lalu kita ambil day-nya aja. From 8 dari tanggal pengiriman, lalu dan tanggal pemesanan. Jadi maksudnya kita mengambil dari pengiriman ke pemesanan itu lebih dari 10 hari seperti itu. Jadi lebih dari 10. Kalau kita mintanya yang kurang dari 10 hari, ini akan kurang dari seperti itu. Oke, kita run. Nah, ini udah muncul yang order date-nya dan ship date-nya itu lebih dari 10 hari seperti ini ya. 96 bulan 7 tanggal 4, ini 96 bulan 7 tanggal 16. Nah, tanggal 16 ke tanggal 4 itu kan udah lebih dari 10 hari seperti itu, udah 12 hari jadi ditampilkan. Lalu ini 23 ke 11 kan udah lebih dari 10 hari seperti itu, yang ditampilkan hanya yang lebih dari 10 hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang D. Yang pertama, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Oke, berarti kita di sini menggunakan tabel produk ya. Kita select from produk dulu. Nah, ini tabel produknya udah muncul. Lalu kita diminta tampilkan produk yang reorder levelnya. Ini reorder level yang ini kurang dari 10 atau yang ini yang reorder levelnya itu kurang dari 10 atau yang stoknya unit in stoknya itu lebih dari 100 seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan OR seperti itu. Fungsi OR. Di sini where reorder levelnya di mana reorder levelnya itu lebih kecil dari 10, reorder levelnya itu lebih kecil dari 10, ini kurang dari 10, or atau unit in stoknya itu lebih besar dari 100. Jadi ininya lebih besar dari 100, dia akan ditampilkan. Coba kita run. Nah, kita coba cek ya, unit in stoknya itu lebih dari 100. Nah, ini kenapa dia 53, dia mintanya lebih dari 100, tapi ini kurang dari 100 ditampilkan. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan OR. Jadi jika ininya memenuhi, walaupun ininya nggak memenuhi, dia akan ditampilkan seperti itu. Karena ini kan
jika ini memenuhi atau ini yang memenuhi, dia akan ditampilkan. Jika dua-duanya memenuhi, ditampilkan. Jika hanya salah satu, dia juga ditampilkan. Seperti reorder levelnya itu lebih kecil dari 10. Nah, ini kan reorder levelnya benar, lebih kecil dari 10. Jadi ini ditampilkan seperti itu. Nah, di sini kan reorder levelnya itu salah, kurang dari 10. Ini kan sementara ini lebih dari 10. Jadi sementara di unit in stocknya itu benar, dia lebih dari 100. Jadi dia ditampilkan seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2 bagian D. Di sini kita akan menampilkan perintahnya itu akan menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, jadi kita akan menampilkan nama, lalu masa kerja dan usianya jika employee-nya itu sudah bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi jika salah satu dari sini udah terpenuhi pun dia akan ditampilkan. Mungkin yang contohnya seperti yang sudah bekerja lebih dari 35 tahun, walaupun dia usianya masih kurang dari 60 tahun, dia akan ditampilkan. Atau sebaliknya, jika dia bekerjanya masih belum lebih dari 35 tahun, tapi usianya udah lebih dari 60 tahun, dia akan ditampilkan. Oke, di sini kita bisa menggunakan select first name. Terus ini itu kita akan menggabungkan first name dan last name-nya dalam satu tabel dan dipisahkan dengan spasi aja seperti itu. Jadi dalam satu tabel ini isinya adalah first name dan last name. Seperti itu. Ini spasi ya, supaya nanti dia antara first name dan last name itu ada spasinya seperti itu. Lalu tabel ini yang udah kita satukan tadi ini akan kita kasih nama dengan nama lengkap. Jadi first name digabung dengan last name as nama lengkap. Jadi tabelnya ini nanti akan bernama nama lengkap seperti itu. Lalu kita akan menampilkan ini masa kerjanya dan usianya. Masa kerjanya kita bisa tampilkan dengan cara age now. Now itu artinya saat ini, tanggal saat ini date seperti itu. Karena kalau kita nggak pakai date ini, dia akan menampilkan sama waktunya saat ini juga. Jadi jamnya, menitnya, detiknya, dan jamnya itu akan ditampilkan juga karena kita nggak pakai date. Nah, kalau kita pakai date, yang ditampilkan hanya tanggal seperti itu. Jadi age now dan hire date seperti itu. Di sini now-nya tanggal sekarang, lalu hire date-nya. As masa kerja, lalu age now, date, birthday. Ini jaraknya itu seperti itu. Jadi ini sekarang ini perekrutan, lalu ini untuk yang usia, ini now sekarang, dan ini tanggal lahirnya. Di tabel ini kita bisa namai tabelnya usia employee seperti itu. From tabel employee, dari tabel employee, di mana extract year from age itu maksudnya extract year di mana kalau misalnya ini tanggal perekrutannya itu dengan sekarang itu jaraknya itu lebih besar dari 35 tahun seperti itu. Itu kan artinya mulai dari dia direkrut sampai saat ini dia udah bekerja lebih dari 35 tahun. Lalu atau extract year from age. Nah, ini kan kenapa di sini menggunakan year, di sini menggunakan year karena kita hanya melihat dari tahunnya aja. Ini kan 35 tahun. Jadi kalau dia masih 1 hari pun, 2 hari pun, pokok kalau dia udah 35 tahun dia akan ditampilkan. Lalu di sini extract year from age now, ini birth date. Jadi kalau misalnya jarak antara tanggal sekarang dengan tanggal lahirnya itu udah lebih besar dari 60 tahun, dia akan ditampilkan. Kita run ya supaya kita bisa lihat. Nah, ini. Jadi di sini yang ditampilkan hanya nama, masa kerjanya, dan usianya seperti itu. Jadi di sini dia hanya menampilkan yang masa kerjanya itu udah lebih dari
35 atau usianya juga udah lebih dari 60. Ini di sini masa kerjanya masih kurang dari 35, namun karena usianya udah lebih dari 60 dia ditampilkan. Ini juga sama karena dia usianya udah memenuhi. Oke, dan sampai ke bawah seperti itu ternyata di sini yang benar hanya usianya. Di sini nggak ada yang masa kerjanya benar, usianya juga benar seperti itu. Nah ini tadi kenapa kita menggunakan age now sekarang dan hire date itu untuk menampilkan ini. Dia udah menampilkan 30 years 26 day untuk menampilkan itunya. Jadi kalau kita nggak pakai date ini, dia akan menampilkan juga waktunya, jam sekian, detik sekian, menit sekian, seperti itu. Namun karena kita menggunakan tanggalnya aja, jadi dia hanya menunjukkan tahunnya, bulannya, dan harinya. Lalu ini bukan hari, ini sebenarnya tanggal, tapi days karena tanggalnya itu kan sama dengan hari seperti itu. Lalu selanjutnya kita next ke bagian D yang nomor 3. Di sini perintahnya adalah tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, dan Tacoma. Gunakan in. Oke, di sini kita tampilkan tabel employee dulu. Nah, ini tabel employee-nya. Nah, di sini kita hanya menampilkan employee yang tinggalnya di London, Seattle, dan Tacoma. Jadi kalau selain dari London, Seattle, atau Tacoma itu nggak akan ditampilkan seperti itu. Dia hanya menampilkan yang di London, di Seattle, atau yang di Tacoma. Ini kan Seattle, Tacoma. Nah, kalau yang ini itu nggak akan ditampilkan. Dia hanya menampilkan yang Seattle, Tacoma, London seperti itu. Sampai ke bawah itu. Nah, jadi nanti dia nggak akan menampilkan yang Kirkland ini sama Redmond. Coba kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan in. Jadi di mana city-nya itu, kotanya itu ada di London, Seattle, dan Tacoma. Where city in ada di London, Seattle, dan Tacoma. Nah, kita coba run. Nah, dia akan menampilkan yang Seattle, Tacoma, London, Seattle, London. Jadi yang tadi itu, yang red line itu nggak akan ditampilkan seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian E yang nomor 1. Nomor 1 perintahnya adalah tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Oke, jadi ini maksudnya tampilkan order. Kita tampilkan dulu tabel ordersnya. Nah, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember. Jadi setelah dia di order tanggal 25 Desember, di atas 25 Desember 1996 dia akan ditampilkan. Yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi kalau dia udah di atas 25 Desember 1996 dan dia harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order, berarti kita cari ini dulu ya. Kita cari kapan dikapalkan dan kapan di ordernya. Jadi kalau dia jaraknya 20 lebih kecil dari kalau misalnya dia lebih dari 20 hari, dia nggak akan ditampilkan. Dia hanya menampilkan yang di bawah 20 hari karena paling lambat 20 hari. Kalau udah lebih kan nggak akan ditampilkan lagi seperti itu. Jadi kita di sini menggunakan N karena setelah 25 Desember yang harus dikapalkan. Berarti kan dia di order 25 Desember dan dikapalkannya itu paling lambat 20 hari seperti itu. Di sini kita menggunakan order date untuk mengambil order yang terjadi setelah 25 Desember. Order date-nya ini, order date-nya setelah 25 Desember. Berarti kita menggunakan where order date-nya itu lebih besar dari
25 Desember 1996, lalu dan ini dan dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order, berarti kita menggunakan extract day, kan ini 20 hari, berarti kita menggunakan day, extract day from age. Nah ini ship date, tanggal pengirimannya itu, jarak antara tanggal pengirimannya dengan order date-nya ini kurang dari 20 hari, seperti itu. Jadi ini menggunakan 20 kurang dari sama dengan, berarti kalau dia 20 hari juga masih masuk ya, itu dia nggak masuk itu 21 baru dia nggak akan masuk lagi. Tapi kalau dia masih 20, 19 sampai ke bawah itu dia akan masuk, seperti itu. Jadi di sini kalau dia dipesannya itu di atas tanggal 25 dan pengirimannya itu sebelum 20 hari, dia akan ditampilkan. Kita coba run. Di sini kita menggunakan N. Nah, kita bisa cek order date-nya itu semuanya di atas 25 bulan 12. Ini 26, 27, 30 dan seterusnya. Nah, lalu N. Nah, ini N antara pengirimannya dan dipesannya itu kurang dari 20. Jadi ini ya udah beda bulan, jadi kita coba menggunakan yang bulannya sama aja supaya kita lebih mudah untuk mengeceknya. Nah ini di ordernya tanggal 1, ini di ordernya tanggal 16, berarti dia masih belum sampai 20 hari seperti itu, jadi dia ditampilkan. Lalu selanjutnya ini sampai seterusnya juga, ini 10, ini 15, berarti dia masih berjarak 5 hari ya, seperti itu. Nah ini di N ini jika salah satu tidak memenuhi, dia nggak akan ditampilkan. Jadi yang ditampilkan hanya yang dua-duanya memenuhi, seperti itu. Jadi kalau ininya benar, ininya salah, dia nggak akan ditampilkan. Kalau ininya order date-nya di atas 25 tapi pengirimannya ini nggak di atas 20 seperti itu, dia nggak akan ditampilkan. Kalau ininya di bawah 25 terus ininya pengirimannya itu di bawah 20, itu juga nggak akan ditampilkan walaupun ininya benar ya, tapi ininya salah, dia nggak akan ditampilkan karena dia menggunakan N. Jadi dua-dua itu harus sama-sama benar, seperti itu. Oke, selanjutnya bagian E nomor 2. Yang ini, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0, seperti itu. Nah, kita masuk ke tabel produk ya. Di sini kita menggunakan tabel produk. Nah, ini karena tabel discontinue itu ada di sini. Jadi tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi tampilkan produk ini yang maksudnya ini mana ya, yang discontinue itu yang masih diproduksi, seperti itu. Tampilkan produk yang masih diproduksi, kan tadi yang nggak diproduksi nilainya 1, yang diproduksi itu nilainya 0. Nah, tampilkan produk discontinue yang masih produksi yang stoknya itu, yang unit in stoknya itu lebih dari 0, seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan where discontinue itu sama dengan 0, sama dengan yang masih diproduksi lagi yang nilainya 0, dan unit in stoknya itu lebih besar dari 0. Ini. Jadi kalau ininya lebih besar dari 0 dan ininya bernilai 0, dia akan ditampilkan. Karena di sini kita menggunakan N, berarti dua-duanya harus benar ya. Nah, jadi di sini unit in stoknya itu lebih besar dari 0. Nah, tadi kan ada sebelum kita run kan ada yang unit in stoknya itu 0. Nah, itu nggak akan ditampilkan lagi. Nah, jadi udah nggak ada lagi. Dan di sini semuanya 0, seperti itu. Nah, di sini nggak akan ada yang nilainya 1 karena di sini sama dengan 0, seperti itu. Walaupun ininya memenuhi, terus ininya nggak memenuhi, dia nggak akan ditampilkan karena dia menggunakan N, yang artinya ini memenuhi, ini pun harus memenuhi, seperti itu.
Selanjutnya bagian E nomor 3. Tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5. Oke, kita masih di tabel produk. Nah, kita menampilkan yang ID-nya genap. Ini ID-nya 1, 2, 3. Nah, kita akan menampilkan yang genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dan harganya itu di atas 5. Harganya itu unit price-nya itu di atas 5. Ini akan ditampilkan seperti ini di atas 5. Kalau dia di bawah 5 seperti mana ya? Nah, ini yang seperti 2,5 ini itu nggak akan ditampilkan karena dia kan di bawah 5 seperti itu. Jadi dia nggak akan ditampilkan. Nah, teman-teman, kita coba run ya. Di sini kita menggunakan where product ID dibagi 2 sama dengan 0. Kan kalau bilangan genap itu dibagi 2 sama dengan 0, berarti dia akan menampilkan yang produk ID-nya jika dibagi 2 sama dengan 0. Kalau dia produk ID-nya dibagi 2 nggak sama dengan 0, dia nggak akan ditampilkan. Berarti dia ganjil dong, seperti itu. Dan unit price-nya itu lebih besar dari 5. Jadi kalau ininya genap, terus unit price-nya itu lebih besar dari 5, dia akan ditampilkan. Tapi kalau produknya genap tapi ininya lebih kecil dari 5, dia nggak akan ditampilkan seperti itu. Jadi dia dua-dua juga harus benar sama seperti tadi ya. Kita masih di fungsi N. Kita run. Nah, dia akan menampilkan produk ID-nya yang genap seperti itu, dan unit price-nya itu di atas 5 semua. Kalau kita lihat tadi ke bawah itu kan ada yang 2,5. Nah, ini nggak akan ada lagi. Udah nggak ada lagi yang 2,5 karena dia di bawah 5. Jadi dia nggak akan ditampilkan walaupun dia masuk ke ID yang genap seperti itu. Lalu selanjutnya bagian E yang terakhir seperti itu. Di sini tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10, gunakan between. Nah, jadi kalau produknya itu antara 5 sampai 10 dia akan ditampilkan. Kalau dia 4 ke bawah nggak akan ditampilkan. Kalau dia 11 atau 10 ke atas dia nggak akan ditampilkan. Kalau 5 ke bawah nggak akan ditampilkan. Yang ditampilkan hanya 6 sampai 9 seperti itu. Di sini kita menggunakan where unit price-nya kan harganya, berarti kita menggunakan unit price-nya. Jika unit price-nya itu di antara 5 dan 10 dia akan ditampilkan. Ini select from product di mana unit price-nya itu antara 5 dan 10. Kita run. Nah, 10 masih ditampilkan ternyata berarti yang nggak ditampilkan itu 11 ke atas dan di 4 ke bawah. Nah, ini untuk price-nya 10, 6, 9,2, 10. Kalau 11 dia 11 ke atas nggak akan muncul apa-apa. Nah, nggak ada yang muncul. Atau 4 juga nggak akan muncul, 4 ke bawah nih. Dia hanya muncul antara 5 sampai 10. Seperti itu. Kita di sini menggunakan between, antara, seperti itu. Lalu bagian yang terakhir, bagian F. Bagian F yang nomor 1. Tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, di sini kita menggunakan and dan juga menggunakan between. Nah, di sini pertama kita tampilkan orders, tampilkan double orders, lalu kita akan menampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember, berarti yang order date-nya itu di atas 25 Desember seperti itu. Di sini menggunakan di mana order date-nya lebih besar dari 25 Desember 1996 dan harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Berarti harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Berarti antara ship date dan order date seperti itu. Ship date dan order date-nya itu harus
antara 20 sampai 30 hari seperti itu. Kalau dia 19 hari nggak akan ditampilkan, 19 ke bawah atau 31 ke atas nggak akan ditampilkan. And extract day, harinya, from each ship date, order date. Jadi jarak antara ship date dan order date-nya itu ada di antara 20 dan 30. Artinya seperti itu ya. Arti dari query kita ini seperti itu. Jika tanggal pengirimannya dengan tanggal order itu bedanya itu di antara 20 dan 30. Kita run. Nah, di sini karena kita menggunakan N, berarti ininya harus benar, ini juga harus benar. Kita coba cek. Order date-nya itu udah semuanya di bawah atau di atas. Di atas 1996-1225. Nah, ini udah 1997 semua sampai ke bawah. Sampai ke bawah 1997, 1998, pokok dia nggak ada yang 1996 ke bawah. And extract day, nah ini ship date-nya itu sama order date-nya itu jaraknya itu 20 sampai 30. Seperti ini ya. 30 dengan 7, tanggal 30 bulan 1 dengan tanggal 7 bulan 1. Itu kan jaraknya 23, masih di antara 20 dan 30. Lalu ini yang mana ya? Ini udah beda bulan kita menghitungnya. Kita akan cari yang bulannya sama. Oh, mungkin itu ya yang pertama tadi. Kalau ini kalau kita hitung juga dia nggak akan sampai 31. Kalau 31 kan berarti dia dari tanggal 24 bulan 1 sampai tanggal 24 bulan 2 seperti itu. Kalau dia lebih dari 30. Karena satu bulan itu kan 30 atau 31 seperti itu. Sementara ini dari tanggal 24 sampai tanggal 14 seperti itu. Oke. Selanjutnya bagian F yang nomor 2. Tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Berarti 1 tahun ya. Jadi ordersnya ini harus dikirim ke Brazil atau Italia. Terus dia tanggalnya itu antara 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Pertama kita menggunakan table orders lagi. Nah, di sini untuk melihat ini orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia, kita bisa lihat dari ship country-nya. Mana ada? Ship country. Nah, ini ship country-nya. Dia harus ke Brazil atau Italia. Nah, ini kan yang harus dikirim ke Brazil atau Italia. Jadi kalau ini France di Germany, dia nggak akan ditampilkan. Yang ditampilkan hanya Brazil lalu Italia. Nah, dari Italia. Nah, seperti itu. Pada tanggal 25 Desember sampai 25 Desember 1997, berarti ini ya, seperti yang tadi, jarak pengirimannya itu antara ship date sama order date-nya. Kita menggunakan ini kembali. Oh enggak, ini enggak minta ini ternyata dari order date-nya. Dia hanya yang harus dikirim, yang ship date-nya itu harus antara 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Oke. Di sini kita menggunakan where ship country sama dengan Brazil or ship country sama dengan Italia. Jadi jika ship country-nya Brazil atau ship country-nya Italia, dia akan ditampilkan dan ship date-nya itu harus nah, dan ship date-nya itu harus diantara tanggal 25 bulan 12 96 dan tanggal 25 bulan 12 97. Jadi kalau dia di luar ini, walaupun dia mau dikirim ke Brazil atau Italia, dia nggak akan ditampilkan.
Tapi kalau dia mau dikirim ke Brazil atau Italia dan tanggal pengirimannya di antara 25/12/96 dan 25/12/97 ini dia akan ditampilkan, karena ini menggunakan N, berarti yang ini dan yang ini harus sama-sama bernilai benar. Kita run. Nah, kita cek dulu pertama ke zip country-nya. Nah, di sini yang ditampilkan hanya Brazil dan Italia saja. Nah, sampai ke bawah seperti itu. Lalu pengirimannya itu, ship date-nya itu, nah ini di antara 25/12/1996 sampai ini 1997, kan setahun, berarti yang 1998 dia nggak akan ada, atau yang 1995. Nah, sampai ke bawah dia 1997 seperti itu. Karena dia kan batasnya hanya 25 Desember. Nah, ini kan 23. Kalau dia 26 Desember 1997 nggak akan ditampilkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Berarti kita masuk ke tabel employee ya dulu. Nah, ini employee-nya itu yang dari Seattle atau New York. Nah, kalau dari ini kan kita menggunakan city-nya ya. Nah, ini kalau dia Seattle lalu apa? New York. Kalau dia Seattle atau New York, ini kan ada Seattle. Kalau dia London atau ini Tacoma dan itu nggak akan ditampilkan. Yang ditampilkan hanya Seattle dan New York. Nah, di sini kebetulan yang ada hanya Seattle ya, New York nggak ada. Jadi kita bisa lihat nanti kalau yang ditampilkan itu hanya Seattle aja, karena kebetulan New Yorknya nggak ada di sini. Kalau ada dia juga akan ditampilkan. Dan jika dia di Seattle atau New York dan usianya itu 50-60 tahun, berarti kita menggunakan extract year from age now birthday, maksudnya jarak dari tanggal sekarang dengan tanggal ulang tahunnya itu udah antara 50 dan 60. Jadi kalau 50, 51, 52 sampai 60 dia akan ditampilkan. Kalau dia jaraknya masih 49 tahun nggak akan ditampilkan, atau yang jaraknya 61 tahun ke atas nggak akan ditampilkan, seperti itu. Kita coba run. Nah, nggak ada ya, kebetulan nggak ada. Karena kalau yang dari Seattle, coba kita lihat. Yang dari Seattle berarti kalau dia tadi nggak ada, berarti yang dari Seattle ini usianya nggak ada yang 50-60 tahun, seperti itu. Coba kita lihat yang dari Seattle siapa? Yang dari Seattle yang pertama adalah ini, birth date-nya 1948. Kalau 1948 berarti 2022 dia nggak sampai 50-60 tahun seperti itu ya. Berarti benar ya, ini nggak akan ditampilkan karena dia belum 50-60 tahun, seperti itu. Lalu yang ini, yang Seattle ini juga 1958 sampai ke 2022 itu belum ada ya, belum ada 50-60 tahun, seperti itu. Jadi nggak akan ditampilkan. Jadi tadi yang dia dari Seattle, tapi dia dari Seattle dan usianya 50-60 tahun itu nggak ada. Jadi tadi isinya nggak ada ya, isi dari query kita ini. Jadi dia kosong karena memang nggak ada, seperti itu. Nah, kosong karena memang nggak ada employee yang dari Seattle dan usianya itu 50-60. Ada yang dari Seattle tapi usianya nggak sampai 50-60, seperti itu. Jadi karena ini menggunakan atau ini menggunakan atau di Seattle-nya dan New York-nya. Tapi di sini dia menggunakan M. Di sini dia atau maksudnya Seattle dan New York, dan ini N. Berarti kalau dia pun dari Seattle, tapi kalau
usianya belum 50 sampai 60 tahun juga dia nggak akan ditampilkan seperti itu karena kita menggunakan N. Jadi kalau kita di sini menggunakan OR-nya hanya di city-nya ini. Tapi kalau antara city dan usia kita menggunakan N seperti itu. Oke, udah selesai pembahasan kita. Mungkin itu aja yang bisa saya bahas soal ini tentang where. Selanjutnya saya akan bahas tentang select pada video selanjutnya seperti itu. Sekian video yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan query-query kita yang menggunakan where. Sekiranya jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan semoga video saya ini bisa membantu atau bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video pembahasan select. Terima kasih.